Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para viewers yang istimewa dimanapun saudara berada. Thank you very much for coming back to my channel Kewirausahaan Leni Marlina EBS UNP. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang mengapa kita perlu menjadi entrepreneur, mengapa mahasiswa perlu menjadi entrepreneur ya. Materi ini saya sampaikan berdasarkan buku karangan Bapak Isty Haji Mokopi Asramun dalam karya beliau Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia. Siap ya para viewers mendengarnya. Nah, berikut ini mengapa kita menjadi entrepreneur. Bekal setiap manusia yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, utamanya ada 4, yaitu waktu, kehidupan kita, tenaga, termasuk otot, pikiran. Nah, ini otak, materi atau harta. Dan bagi mereka yang tak beragama, doa yang kuat gitu ya. Nah, Tuhan Yang Maha Kuasa itu adil. Tuhan memberikan kepada semua orang 24 jam dalam satu hari tanpa membedakan laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, tua atau muda, pintar atau bodoh, di kampung atau di kota, dan sebagainya. Dari sumber-sumber yang ada pada setiap manusia berupa waktu, tenaga, pikiran, dan materi, ternyata unsur waktu yang paling terbatas karena ya tenaga, otak, gitu ya, tenaga atau otot, pikiran atau otak, materi atau harta, waktu kehidupan, gitu. Doa katanya yang paling terbatas itu menurut kebanyakan manusia adalah waktu. Nah, padahal ya, waktu hanya 24 jam per hari. Tidak lebih, tidak kurang, dan tidak bisa ditambah atau dikurangi. Bagi orang yang mempunyai kesibukan, waktu itu sangat berharga dan malah dirasakan kurang. Nah, waktu adalah sekarang, karena kemarin sudah lewat dan besok belum tentu didapat. Mana tuh viewers, setuju nggak? Nah, oleh karena itu janganlah kita membuang-buang waktu secara percuma, kita manfaatkan sekarang juga. Nah, yang kedua, sekali waktu lewat, baik dimanfaatkan atau tidak, maka tidak akan pernah diperoleh kembali lagi. Waktu pun tidak dapat ditabung atau disimpan seperti uang tabungan atau materi, viewers. Oke, selanjutnya, hidup manusia dibatasi oleh waktu yang dinamakan umur, age ya. Memang setiap saat umur bertambah, tapi perlu diingat bahwa jatah yang waktu hidup kita itu semakin berkurang sebenarnya. Dengan bertambahnya umur, ya jatah hidup semakin berkurang. Nah, berikutnya, orang yang rugi waktu artinya tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selagi hidup. Tidak mendapat memulihkan kembali waktu tersebut. Kalau kita melewatkan waktu secara percuma, meskipun hanya satu hari saja, berarti satu hari tersebut sudah lewat dengan sia-sia dan tidak kembali lagi. Lain dengan rugi materi atau uang. Katakan hari ini kita rugi 10 juta, maka begitu mendapatkan keuntungan 20 juta, kerugiannya 10 juta, jadi sudah tertutupi. Tidak demikian dengan waktu. Nah, peluang usaha merupakan bagian dari waktu, viewers. Sekali kita tidak dapat memanfaatkan peluang, maka seumur hidup peluang itu tidak akan pernah terulang lagi dan akan diambil oleh orang lain. Sedangkan waktu terus berjalan dan tidak akan pernah berhenti atau kembali lagi. Nah, para entrepreneur harus betul-betul memegang teguh prinsip time is money, waktu adalah uang. Atau menurut kata Arab, waktu adalah pedang, sehingga barang siapa tidak dapat meletakkannya, maka hasilnya akan terpenggal. Ya, nggak ekstrim. Itu sih maknanya itu sesuatu yang berharga. Gitu. Time is valuable. Sungguh kita tidak akan rela jika seseorang mencuri harta kita kan, tapi kita seringkali membiarkan orang-orang mencuri waktu kita, pada waktu lebih berharga daripada uang. Karena pada hakikatnya waktu adalah esensi kehidupan kita, waktu adalah kehidupan. Ya enggak, viewers. Nah, menurut banyak orang ya, perkiraan distribusi pemanfaatan waktu selama 30 tahun masa kerja rata-rata dari mulai umur 25 tahun sampai usia pensiun pada umur 55 tahun. Oke. Selama kita masih hidup, kita perlu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Kenapa rata-rata ya manusia itu tidurnya itu dari 100% hidupnya ya dalam dalam maksudnya waktu yang diperlukannya untuk melakukan aktivitas hidup selama 30 tahun masa kerja itu rata-rata dia perjalanan pulang ke tempat kerja itu 4%, nonton TV 12%, mandi 4%, membaca 4%, kerja memang 24%, tidurnya 32%, istirahat 2%, lain-lain 12%, makan 4%, 2%. Nonton TV lebih banyak gitu. Suka menonton TV-nya produktif ya. Oke. Nah, selama kita masih hidup, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada penyesalan di kemudian hari karena tidak bisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Pertanyaan yang penting adalah apa yang Anda inginkan lakukan dengan sisa hidup Anda?
Yang bersikap seolah Anda punya waktu 1000 tahun untuk hidup. Gitu. Demikian pula sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Railah 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, kesehatanmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu." Nah, dalam waktu 24 jam sehari tersebut, yang membedakan satu manusia dengan yang lainnya adalah ilmu, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan sikap. Dari perbedaan tersebut, maka terdapat 4 macam upaya manusia mencari nafkah. Dalam arti kata positif, keempat-empatnya itu ada sebagai pegawai, sebagai profesional mandiri, sebagai pemilik usaha atau pebisnis. Nah, keempat sebagai investor. Jadi letaknya para wirausaha ini, yang wirausaha real ini adanya di pemilik usaha atau bisnis sebagai investor. Menjelang itu, bolehlah dulu sebagai lanjutannya sebagai pegawai atau profesional mandiri dan ujung-ujungnya wirausahawan. Begitu. Kata kunci manusia dalam mencari nafkah adalah keamanan, security ya, viewers, dan kebebasan freedom. Nah, mereka mencari keamanan akan memilih menjadi pegawai yang mulai berupa gaji, itu termasuk saya nih, atau masuk viewer juga, atau berusaha memanfaatkan kemampuan profesinya atau self-employed dengan mendapatkan imbalan jasa berupa penghasilan. Nah, contoh self-employed ini adalah pengacara, dokter, notaris, motivator bisnis, seniman, artis ya, bintang film, paranormal, presenter, arsitek, entertainer, penyelenggara, dan banyak lagi. Nah, mereka yang sedang kebebasan dan kemandirian akan memilih menjadi entrepreneur atau investor. Dengan demikian, mereka bebas berbuat dengan menggunakan segala yang dimilikinya, baik materi maupun non-materi, untuk mendapatkan laba dengan segala risiko yang sudah diperhitungkan. Perlu diingat nih, bahwa semakin besar risiko yang dihadapi, semakin besar kemungkinan keuntungan yang dapat diraih. Dari keempat pilihan tersebut, semuanya tergantung pada diri masing-masing mana yang cocok untuk dilakukan dalam hidup ini. Biasanya nih viewers, entrepreneur sukses merupakan orang kaya gitu. Kekayaan wealth berdasarkan Webster's New Collegiate Dictionary adalah berlimpahnya sumber daya yang memiliki nilai. Wealth is abundance of valuable material possessions of resources. Sedangkan kaya, wealthy, berarti memiliki kekayaan yang sangat banyak. Having wealth is extremely affluent. Nah, Mark Fitton-Hasson, penulis Ticket for the Soul, dan Robert G. Allen, pengarang buku Nothing Down, mengatakan bahwa kekayaan itu adalah kebebasan. Kekayaan yang merupakan kebebasan ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Nah, kaya itu maksudnya money freedom. Kebebasan untuk membuat perencanaan keuangan masa depan. Karena kita tidak kekurangan uang, semua kebutuhan masa yang akan datang sudah dapat dipenuhi saat ini. Kita tetap bekerja dengan alasan bukan harus bekerja, tapi ingin bekerja. Yang kedua, kebebasan waktu, time freedom. Kita mempunyai kebebasan dalam mengisi waktu dari hari ke hari. Waktu bebas bukan berarti tidak bekerja, tetapi pekerjaan tersebut adalah permainan kita. Permainan kita menjadikan kita bekerja. Ketiga, relationship freedom, kebebasan hubungan. Kita mempunyai kebebasan bermasyarakat, mencintai dan dicintai, membagi suka pada orang lain, membantu orang yang luka agar menjadi suka. Kemudian kebebasan spiritual freedom, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama tanpa adanya paksaan maupun larangan dari pihak manapun. Selanjutnya nomor 5, physical freedom. Itu kebebasan yang untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang terakhir nih, para viewers, ultimate freedom. Itu kebebasan untuk berkarya dan mendapatkan hasil karya kita. Bebas untuk memperoleh pengetahuan serta membagi pengetahuan kepada orang lain. Begitu saudara-saudara, viewers semuanya. Nah, namun demikian perlu diingat nih viewers bahwa kata Nabi Muhammad, ya celakalah budak dinar dan budak dirham ya, karena harta itu memperbudak penggemar dan pemiliknya. Terus ada juga nih dalam bahasa Inggris, money is a terrible master and an excellent servant. Uang itu apakah majikan yang jahat, tapi budak yang baik gitu ya. Terus people with money are greedy. Ini ada stroke nih, orang uang itu adalah orang yang tamak. Mudah-mudahan enggak ya viewers ya, saudara nggak masuk. Nah, cinta terhadap uang adalah akal dari semua kejahatan. Katanya nih di law of money is the root of all evil. Mau nggak viewers seperti itu? Terus jika uang bicara, maka kebenaran bungkam. When money speaks, the truth is silent. Oleh karena itu, kita lah yang sebaiknya bisa menguasai uang. Para entrepreneur lah yang sebaiknya bisa menguasai uangnya sendiri. Bukan uang yang menguasai kita. Sekali kita dikuasai uang, akan kacau hidup ini. Sehingga kita akan hilang makna yang membahagiakan dan positif. Begitu para viewers. Nah, demikian pula dengan entrepreneur, wirausahawan. Dia bebas melakukan segala-galanya karena kebebasan dari tidak mempunyai atasan atau majikan.
Tetapi tanggung jawab selalu ada padanya, yaitu kebebasan untuk mengembangkan usahanya dan bertanggung jawab kepada stakeholder, bertanggung jawab kepada negara dalam membayar pajak-pajak, bertanggung jawab kepada para pegawainya untuk membayar upah dan memperhatikan kesejahteraan mereka, bertanggung jawab kepada pelanggan dengan memenuhi komitmennya, bertanggung jawab kepada bank dalam melunasi kredit atau pinjaman ya, kalau bagi yang minjem, syukur bisa ada warisan gitu ya. Nah, bertanggung jawab sosial pada masyarakat serta banyak tanggung jawab lainnya sebagai konsekuensi memiliki kebebasan sebagai seorang entrepreneur. Jadi segitu dulu ya para viewers yang istimewa mengenai mengapa jadi entrepreneur dan hati-hati sebagai entrepreneur juga. Makasih banyak sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada penjelasan berikutnya di video lain. Terima kasih sudah bertahan dengan setia para viewers yang istimewa di seluruh Nusantara.